Halo, selamat siang rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sekarang mari kita langsung lihat di chart Bitcoin dari broker Vintage ya. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang sudah kita buat di video tanggal 4 Agustus yang lalu ya. Nah, di video minggu lalu, kira-kira pada saat saya buat videonya ya, kira-kira harga lagi ada di kisaran sini ya teman-teman ya. Dan saya bilang arah pergerakan harga dari Bitcoin arahnya masih cenderung turun ya kalau kita lihat dari time frame yang agak besar ya. Kalau dari time frame H1 sih ini arahnya sudah mulai naik. Tapi di sini ada supply area yang bisa menghambat pergerakan harga. Jadi saya bilang kalau teman-teman mau cari opsi sell, bisa di supply area ini atau bisa di EMA 200 yang ada di time frame H1 ini ya. Ini juga bisa menjadi batas support atau resistennya ya teman-teman. Dan ternyata mapping dan analisa kita masih bekerja dengan cukup baik ya teman-teman. Ketika harga masuk di supply area ini, dia masih terpantul ya di EMA 200 di time frame H1-nya. Dari 115.600 ini sempat turun sampai 112.600. Kemudian harga naik lagi di supply areanya, ini juga sempat mantul dari 115.500 ke 114.300. Kemudian harga break supply area dan menuju supply area selanjutnya. Di sini dia mantul ya teman-teman ya. Di supply area selanjutnya di 119.000 ini sempat turun ke 118.000 ya teman-teman. Kemudian habis itu harga breakout lagi supply area ini dan dia menuju ke supply area selanjutnya. Di upper area ini ya, dia mantul lagi dari 122.000 ini sempat turun ke 121.500-an ya teman-teman. Dan saat ini harga sedang berusaha untuk break high lagi ya dari supply areanya teman-teman. Nah, semoga teman-teman yang nonton video mapping dan analisis Bitcoin di minggu lalu, semoga semuanya berakhir dengan profit ya. Nah, bagaimana untuk area mapping dan analisa Bitcoin untuk satu minggu ke depan? Sebentar ya teman-teman, saya gambar dulu untuk mapping areanya. Nanti kita akan analisis bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, saya udah gambar mapping supply dan demand areanya ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kondisi pergerakan harga saat ini, kalau kita lihat di time frame H1, ini arahnya masih cenderung naik kuat ya, teman-teman. Belum ada pelemahan pergerakan naiknya. Dan untuk supply area paling dekat, ini ada di kisaran 122.500 sampai 123.200. Yang mana kalau Bitcoin bisa break supply area ini, maka harga Bitcoin akan tembus all time high ya teman-teman. Dan target terdekat yang mungkin akan dicapai ada di target 2 Bitcoin yang saya udah gambar dari video yang udah lama. Itu ada di 125.185 ya. Kalau ini supply area bisa di break ya. Nah, untuk demand area yang paling dekat ini ada di kisaran 120.900 sampai 120.200 ya. Jadi kalau nanti harga Bitcoin bisa retrace atau koreksi turun dulu, maka di sini adalah spot yang menarik untuk teman-teman mencari opsi buy. Atau demand area selanjutnya ada di kisaran 119.100 sampai 118.000 ya. Ini juga bisa teman-teman manfaatin buat area buy. Dan demand area selanjutnya ada di kisaran 115.600 sampai 114.200. Nah, kemudian untuk secara fundamental, teman-teman perlu memantau ya data ekonomi Amerika berikut yang ada di minggu ini. Di hari Selasa besok jam setengah 8 malam ini ada news terkait tingkat inflasi Amerika ya, CPI yearly ya, Y/Y. Ini previousnya 2,7% dan forecastnya 2,8%. Jadi kalau misalnya hasil actualnya nanti lebih tinggi daripada previous dan forecast, maka kemungkinan US dollar index bisa menguat dan harga Bitcoin bisa turun terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ini data yang sangat krusial ya mengenai tingkat inflasi tahunan di Amerika. Jadi teman-teman harus pantau di hari Selasa besok ya. Kemudian di hari Kamis ini ada Producer Price Index monthly ya jam setengah 8 malam. Ini yang semula previousnya 0%, ini forecastnya 0,2%. Diprediksi meningkat kalau hasil actualnya lebih tinggi daripada forecast dan previous, maka kemungkinan indeks dolar Amerika bisa menguat dan Bitcoin mungkin bisa turun dulu. Kemudian di hari Jumat ada news retail sales monthly Amerika ya, yang data previous sebelumnya 0,6% dan forecastnya 0,5%. Diprediksi menurun, jadi kalau hasil actualnya ini bisa menurun ya daripada forecast dan previous, maka kemungkinan US dollar index bisa melemah dan harga Bitcoin bisa naik ya teman-teman.
Dan nggak lupa di jam 9 malam ada prelim UOM Consumer Sentiment dan prelim UOM Inflation Expectation ya, yang perlu teman-teman perhatikan juga ya datanya seperti apa nanti rilisnya. Nah, kita kembali lagi dulu ya teman-teman ke chart ya. Secara teknikal kalau kita lihat di time frame H4 ini ada candle bullish yang panjang banget ya. Ini arah trend naiknya kelihatannya kuat banget sih ya. Jadi kalau nanti harga ada koreksi turun ya, nanti di area demand yang paling dekat ini adalah area yang paling oke sih buat cari open posisi buy ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau counter trend dan ingin mencoba mencari opsi sell, sebaiknya ya di supply area yang ada di atas ini ya teman-teman ya, dengan stop loss yang terukur. Ini juga bisa menjadi peluang yang menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau harga break 123.200, teman-teman harus siap untuk cut loss ya, karena sudah nggak ada level resistennya lagi, kecuali di kisaran 125.185 ini kemungkinan ini adalah level resisten selanjutnya ya teman-teman ya. Dan untuk target Bitcoin yang lebih jauh lagi ini ada di kisaran 146.200 dolar ya. Belum tahu nanti di tahun ini akan dicapai apa enggak, tapi kemungkinan besar sih mungkin bisa dicapai ya kalau menurut saya teman-teman. Karena pengumuman suku bunga Amerika yang akan dirilis di bulan September itu kemungkinan sangat besar akan dipangkas suku bunganya. Dan kalau suku bunga dipangkas, maka kemungkinan ini bisa menjadi daya dorong yang kuat untuk Bitcoin naik lebih jauh lagi sih kalau menurut saya. Jadi itu juga harus teman-teman perhatikan ya. Tapi untuk jangka pendek itu tadi mungkin Bitcoin untuk jangka pendek bisa jadi hanya bermain sideways di antara supply area dan demand area ini. Karena saya belum tahu ini naiknya harga Bitcoin yang kencang ini di pagi hari ini apa karena ada news apa ya, atau karena cuman whales cuma nyari liquidity ya. Jadi buat trader-trader yang short Bitcoin dari bawah, kalau misalnya kena sapu gini kan dia bisa kena margin call ya teman-teman. Dan kemudian nanti harga akan bergerak normal, turun lagi ke bawah dulu ya. Kemudian kalau kita lihat arah EMA 100 dan 200-nya ya, baik di time frame 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, ini arahnya naik semua ya teman-teman. Maka sebaiknya sih kalau arahnya naik semua, kita sebaiknya mencari open posisi buy ya di level-level yang sudah kita tandain di sini ya dengan demand area ini ya. Jadi menurut saya teman-teman wait and see aja. Jadi kalau nanti harga Bitcoin koreksi turun ke sini, ini teman-teman bisa persiapan mencari entry buy ya. Dengan asumsi bahwa tren masih akan berlanjut naik lagi lebih jauh lagi ya teman-teman. Ini kita lihat kalau di time frame 5 menit ini sudah mulai agak koreksi ya teman-teman. Tapi di next candle ini masih mencoba untuk naik lagi ya. Kita lihat apakah nanti harga akan break high ini lagi atau di next candlenya akan coba untuk turun lagi ya. Jadi mari kita matiin sama-sama ya. Tapi kalau menurut saya kemungkinan besar mungkin harga Bitcoin akan turun dulu, koreksi ya, sampai ke demand area ini yang hijau ini di kisaran 120.900 sampai 120.200. Dan ini bisa menjadi area yang menarik untuk teman-teman mulai mencari open posisi buy atau longnya ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kira-kira mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin BTC USD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. Bye bye guys. Thank you.